Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang teks akademik dalam genre makro. Ini merupakan tugas dari Bahasa Indonesia dan inilah kelompok saya yaitu kelompok 2 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang beranggotakan 6 orang termasuk saya Desta Aulia, teman saya Zikri Herlambang, Abu Hoiroh, Anastasia Deanandra, Irfan Effendi, dan Dila Febrianti. Selanjutnya kita akan membahas dan memasuki isi dari teks akademik. Apa itu teks akademik dan genre makro? Teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis seperti buku, ulasan buku, proposal, laporan praktikum, maupun artikel ilmiah. Jenis-jenis tersebut merupakan genre makro seperti deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan lain-lain. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan, dan juga genre makro adalah subgenre yang lebih kecil terdapat di dalamnya serta di dalamnya dipayungi oleh genre makro tersebut. Selanjutnya, mengidentifikasi teks akademik dan non-akademik. Perbedaan teks akademik dan non-akademik tidak dilihat sebagai perbedaan antara hitam dan putih. Maksudnya itu hitam dan putih melambangkan istilah dari akademik dan non-akademik yang menunjukkan perbedaan yang signifikan antara hitam dan putih yang tidak bisa dapat disamakan. Contohnya warna kuning dan pink itu kan warna yang sama-sama terang atau putih. Nah, sama halnya dengan akademik dan teks ilmiah itu sama. Beda halnya dengan akademik dan non-akademik. Itulah istilah dari hitam dan putih. Teks akademik diasosiasikan dengan teks tertulis. Teks tertulis yaitu teks yang dibagikan penyampaian secara tidak langsung atau langsung secara tertulis. Sedangkan teks non-akademik diasosiasikan dengan teks lisan. Teks lisan yaitu teks yang dibagikan penyampaiannya secara langsung dengan menggunakan mulut sebagai gambaran dari teks tersebut. Selanjutnya, pentingnya teks akademik. Ini menarik nih. Insan yang berada di lingkungan masyarakat akademik, terutama dosen dan mahasiswa, tidak lepas dari teks akademik. Tidak hanya dosen dan mahasiswa saja yang bisa membuat teks akademik, tetapi siswa-siswa yang berada di bangku SMA, SMK juga bisa membuat teks akademik gitu. Jenis-jenis teks yang sering dijumpai sebagai teks akademik di lingkungan perguruan tinggi seperti proposal, makalah, tesis, skripsi, dan lainnya. Laporan kegiatan dan artikel ilmiah juga termasuk ke dalam genre makro yang dipayungi oleh genre makro. Kenapa kita memerlukan teks akademik dalam berbagai genre makro? Karena pada saat perancang penelitian atau kegiatan, Anda memerlukan teks yang disebut proposal penelitian yang menggunakan genre makro. Tidak hanya proposal saja yang menggunakan genre makro. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, yaitu ada proposal, makalah, tesis, skripsi, artikel ilmiah, laporan kegiatan, dan sebagainya. Ciri-ciri teks akademik dan non-akademik. Yang pertama, sederhana dalam kalimat. Yang kedua, padat informasi. Yang ketiga, banyak menggunakan istilah teknis. Yang keempat, padat akan kata-kata. Itulah ciri-ciri dari teks akademik, berbeda dari teks non-akademik. Yang pertama, ciri-cirinya rumit dalam struktur kalimat. Yang kedua, cenderung tidak padat informasi. Yang ketiga, cenderung sedikit memanfaatkan istilah teknis. Yang keempat, padat akan kata-kata struktural. Jadi istilah teknis ini istilah yang sering digunakan dalam teks eksplanasi. Sering juga disebut sebagai kata peristilahan sesuai dengan topik atau tema apa yang telah dibahas. Gitu. Selanjutnya,
pengajian teks akademik dalam berbagai genre makro. Yang pertama, artikel ilmiah. Artikel ilmiah dapat dikelompokkan menjadi artikel penelitian dan konseptual, disusun dengan struktur teks yang lebih fleksibel, tergantung kepada cakupan pokok persoalan, konsep atau teori yang digunakan. Yang kedua, ulusan buku. Ulusan buku yang disebut timbangan buku adalah tulisan yang berisi tentang kritis terhadap buku yang dimaksud. Yang ketiga, laporan. Laporan dapat dikelompokkan menjadi laporan penelitian dan kegiatan. Laporan penelitian didata dengan struktur teks, adapun laporan kegiatan mempunyai struktur teks yang lebih fleksibel. Fleksibel adalah kelenturan atau dapat diatur gitu ya, sesuai dengan cakupan kegiatan yang dilaporkan itu. Yang keempat, proposal. Proposal sangat tidak asing bagi kita, bagi mahasiswa, dosen maupun siswa ya, karena proposal merupakan tulisan yang berisi rancangan dan dapat berupa proposal penelitian dan proposal kegiatan. Saat kita sedang membuat kegiatan, pasti kita akan mengajukan proposal. Nah, gitu. Selanjutnya, teks akademik tergolong ke dalam genre faktual, bukan genre visional. Teks akademik tergolong ke dalam genre faktual, bukan genre fiksional. Teks tersebut dikatakan faktual karena teks tersebut ditulis berdasarkan pada kenyataan empiris atau fakta-fakta yang didapat, bukan pada rekaan atau hayalan. Nah, itulah hasil dari presentasi kami atau hasil dari PPT kami tentang teks akademik dalam genre makro. Terima kasih telah menonton video kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.